Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang dasar hukum kepailitan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afrida Syihotang, NIM 20059001, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nining dengan NIM 200590026 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Regi Cinago dengan NIM 20059057. Hai, saya Fitu Marfan Alfiki, NIM 200599105. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar hukum kepailitan. Kepailitan adalah suatu sitaan atau eksekusi atau seluruh kekayaan si debitur atau orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya. Kepailitan yaitu suatu keadaan debitur yang berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu membayar maupun karena keadaan tidak mau membayar. Yang kedua itu dasar hukum kepailitan. Dasar hukum kepailitan di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Asas hukum kepailitan di Indonesia secara hukum diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata, dan asas hukum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Materi selanjutnya adalah prosedur pengajuan kepailitan. Pemenuhan syarat pengajuan kepailitan ini termasuk dalam prosedur pengajuan kepailitan. Adapun syarat pengajuan kepailitan diatur langsung dalam Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, syaratnya adalah adanya utang yang salah satunya minimal sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berikutnya, ada 2 atau lebih kreditur, adanya debitur, permohonan pernyataan pailit, dan pernyataan pailit dari pengadilan niaga. Adapun prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh pernyataan pailit dari pengadilan niaga adalah pengajuan ke pengadilan, penyampaian pernyataan permohonan pailit, sidang pemeriksaan permohonan kepailitan, pemanggilan debitur oleh pengadilan, pemanggilan kreditur, pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat, putusan pengadilan terkait kepailitan, serta pembacaan putusan. Selanjutnya, akibat hukum pernyataan pailit. Secara umum, akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut. 1. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta kekayaan si pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. 2. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit terhitung sejak tanggal kepailitan. 3. Perikatan-perikatan yang telah dibuat debitur yang timbul setelah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit. 4. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan debitur dan hakim pengawas yang memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan. 5. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. 6. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan. 7. Pihak kreditur yang berhak menahan barang kepunyaan debitur hingga dibayar tagihan kreditur tersebut tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga untuk menentukan hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator lainnya ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan. Demikianlah materi kedua dan ketiga, dikembalikan kepada moderator. 4. Kurator.
Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawasan sesuai dengan undang-undang. Tugas yang paling fundamental untuk kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas ini, kurator maupun hakim pengawas memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalisasikan nilai harta pailit. Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh pengadilan niaga. Kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu 1. Tugas administratif. Dalam kapasitas administratifnya, kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan. Kedua, tugas mengurus atau mengelola harta pailit. Sejak putusan pailit diucapkan, semua wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit, termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan serta tanda rekening bank dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator. 3. Tugas melakukan penjualan pemberesan. Tugas yang paling utama bagi kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. 5. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan prosedur yang dapat dilakukan oleh debitur untuk menghindari kepailitan menurut pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang UU PKPU. Debitur yang tidak dapat atau mengharapkan untuk tidak dapat terus membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat meminta PKPU. Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang memuat penawaran untuk membayar sebagian atau seluruh utang kreditur, baik kreditur preferensi maupun kreditur konkuren. Aplikasi PKPU. 1. PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur pemohonan PKPU diajukan oleh pengadilan niaga dengan tanda tangan pemohonan dan avokatnya. Yang keenam, pengadilan niaga. Pengadilan niaga itu adalah suatu pengadilan khusus yang secara khusus menerima dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan ditimbulkan dari aktivitas perniagaan atau di bidang perniagaan, seperti penanganan seputar verifikasi hutang atau pembuktian atau hak kekayaan intelektual atau sengketa kepailitan lainnya. Dan yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual itu bisa berupa hak paten, desain, hak dagang, dan rahasia dagang. Pengadilan niaga itu berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang mereka hadapi, dan tentu saja itu adalah perkara di bidang perniagaan. Ada beberapa karakteristik dari pengadilan niaga. Seperti yang pertama, kompetensi absolut. Kita bisa dikatakan kompetensi absolut ini adalah wewenang dari pengadilan niaga untuk memeriksa secara mutlak kasus atau persoalan atau permasalahan yang akan mereka selesaikan atau putuskan sesuai yang tertulis di Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perundang-undangan kepailitan. Dan yang kedua, kedudukan pengadilan yang terbatas. Di Indonesia sendiri, tidak semua kota atau daerah memiliki pengadilan niaga. Pengadilan niaga hanya ada di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Tapi pengadilan niaga itu diberikan daerah regional, yang artinya jika ada suatu daerah yang tidak memiliki pengadilan niaga di daerahnya, mereka bisa menyerahkan persoalan itu ke
pengadilan kota tersebut, pengadilan niaga kota tersebut. Dan yang ketiga, sistem pembuktian. Tentu saja sebelum memutuskan atau membuat keputusan akan penyelesaian suatu persoalan, harus ada pembuktian. Dan di pengadilan niaga ini menggunakan pembuktian yang sederhana. Yang keempat, upaya hukum. Berbeda dengan pengadilan umum, pengadilan niaga tidak memiliki jenjang hukum atau tidak ada di atasnya seperti pengadilan tinggi niaga. Artinya jika satu pihak tidak puas akan keputusan yang hakim berikan, maka pihak tersebut bisa melakukan dan langsung memberikan tanggapan atau meminta untuk dilakukannya pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang ini bisa dilakukan jika terjadi dua hal. Yang pertama, jika ditemukannya bukti-bukti baru atau kesalahan hakim dalam memutuskan, dan kesalahan itu tidak, dan pengadilan niaga itu diakui sebagai jalur litigasi penyelesaian masalah. Dan pengadilan niaga ini memiliki azas seperti sederhana, cepat, dan ringan biaya. 7. Kasasi dan peninjauan kembali. Putusan kasasi merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri. Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Oleh karena itu, jika ingin melakukan upaya hukum, hal tersebut sudah tertutup. Pada waktu mengajukan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali harus memiliki bukti baru yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya. Dan apabila itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis oleh orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam sengketa perdata kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila 1. Adanya suatu kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu. 2. Adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan. 3. Adanya kenyataan bahwa putusan hakim mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. 4. Adanya bagian mengenai suatu tuntutan dalam gugatan yang belum diputus tanpa ada pertimbangan sebab-sebabnya. 5. Adanya putusan yang saling bertentangan. 6. Adanya kenyataan bahwa putusan itu mengandung suatu kehilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga merugikan pihak yang bersangkutan. Baiklah, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya, dan utang tersebut telah jatuh tempo. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Dan yang kemudian, kepailitan merupakan putusan pengadilan akibat hukum. Putusan pernyataan pailit mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara profesional dan sesuai dengan struktur kreditor. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Jika ada tutur kata kesalahan kami mohon maaf.